Assalamualaikum. Welcome in. So welcome back again with me, Mr. Sofyan Ali. Probably, or maybe you have ever heard about me if you're my friends, or for you who are new to me, you might be questioning who the hell, or who the hell a person who always appears on the internet lately teaching about English. So my name is Sofyan Ali, and I am an online part-time English teacher working for an enterprise located in Denpasar, Bali, where I got the opportunity teaching TOEFL and IELTS for those who especially want to work for or want to work in Australia. And then I'm now actively helping academicians from home, online, to write about article journals for submitting to nationally and internationally accredited or index journal. But I used to be a teacher working in a language center of a state university in Central Java, as well as a lecturer in a private university in Solo. Maybe if you're wondering, or you can actually trace back, or you don't believe that I am an academician before, you can see and observe from my profile on the internet, like from Google. If you want to know about me more, and then what I was doing, so I was actively involved in serving the academics community in my previous university, and there I got the privilege teaching English and also doing academic things. Sorry, I think this is just a disclaimer before we go on discussing about our topics of English lesson today. How you know me a little bit about me from my profile on the internet. So in today's meeting, we're going to discuss about relative pronouns. What is relative pronouns? You probably know what relative pronouns before by knowing the use of conjunctions or pronouns or relative pronouns that you may find it on an English sentence like who, which, that, whom, whose. Okay, I think those are the relative pronouns. Apa itu relative pronoun? Bisa berfungsi sebagai pronoun, yaitu kata ganti dan konjungsi as it joins subordinate clause, karena relative pronoun ini menghubungkan klausa subordinate, klausa anak, dan klausa inti dan klausa induk, begitu ya. Jadi yang belum tahu klausa mungkin ya, klausa itu adalah gabungan antara subjek dan predikat paling minimal atau bentuk komplement pelengkap yang paling lengkap. Setidaknya sebuah klausa itu terdiri dari subjek dan predikat ya. Nanti kita akan lebih jauh membahas ini, tapi kita will try to little bit learn from the relative pronouns. Kita akan belajar sedikit dari relative pronouns. Nah, yang sering kita temui ya, bentuk-bentuk klausa relasi dengan konjungsi seperti who, which, sama that, whom, whose ya, itu sering ditemui. Who itu digunakan untuk subjeknya orang, kemudian which itu untuk benda ya dan binatang juga, kemudian that ini bisa keduanya antara orang dan binatang. So that's what we call them neutral. Nah, umumnya kita punya dua klausa, kemudian kita ingin gabungkan dua klausa ini menjadi satu klausa yang terdiri atas klausa induk dan klausa anak, begitu, atau relative, kita sebut relative clause. Ada yang juga menyebutnya sebagai adjective clause karena menerangkan si subjeknya. I know the girl, saya tahu gadis itu. She is a bank manager in my city, dia adalah seorang manajer bank di kota saya. I know the girl
sebagai objek dalam klausa pertama. Kemudian she ini adalah menggantikan the girl ya. Berarti the girl itu perempuan, maka perempuan tunggal itu kata gantinya she. Kalau kita gabung ini akan menjadi I know the girl, okay, who is a bank manager in my city. Kita lihat, saya tahu gadis itu yang adalah seorang manajer bank di kota saya. Who is di sini adalah relative pronoun, kata ganti relasi yang menggantikan relasi the girl, dan ini menerangkan si the girl sebagai objek dalam kalimat ini. I know the girl who is a bank manager in my city. Mungkin sudah paham atau belum, nanti kita lihat ya. I saw a boy, saya melihat seorang anak. He is a member of BTS boy band group. Saya melihat seorang anak laki-laki ya. He is a member, dia adalah seorang member of BTS boy band group. Ini kalau kita gabungkan, I saw a boy who is a member of BTS boy band group. Oke. Jadi subjek he dalam kalimat kedua atau klausa kedua itu digantikan who karena dia terhubung langsung dengan a boy gitu. Karena dia terhubung definisinya dengan boy. Oh, I saw a boy. A boy siapa? Who is a member of BTS boy band group. I saw a boy who is a member of BTS boy band group. Sudah tahu maknanya ya? Okay. Okay, you have one exercise of multiple choice. People blah 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 signed up for the program yesterday, got a 5% discount. Orang-orang titik-titik mendaftar untuk program itu kemarin mendapatkan diskon 5%. Oke, jawabannya adalah karena orang-orang ini orang, manusia, maka klausa relasinya menggunakan relative pronoun who sign. Kalau di sini seandainya ada that, maka that itu juga bisa menggantikan who ya, sama. That itu klausa relasi bentuk relative pronoun yang netral gitu ya, neutral. Kemudian which yaitu untuk things, benda selain orang. Apakah bisa menggunakan which untuk orang? Jarang ya. I bought a laptop, it is a limited edition 1 gitu ya, limited edition 1. I bought a laptop, it is a limited edition 1. Saya telah membeli sebuah laptop. Laptop itu ini menjadi kata ganti dari benda yang diacu, yaitu a laptop adalah laptop yang terbatas, edisi terbatas, limited edition 1. Ini kalau digabungkan, I bought a laptop which is a limited edition 1. Yes, which is a limited edition 1, which di sini menggantikan posisi it sebagai subjek dalam kalimat atau klausa kedua. Okay. I invested a lot of money to a trading platform. It committed a fraud. Saya menginvestasikan banyak uang untuk platform trading. Platform trading itu committed a fraud, melakukan penipuan. I invested a lot of money to a trading platform which committed a fraud, yang melakukan sebuah penipuan. Menjadi apa? Oke, kita lihat di sini it pada kalimat atau klausa kedua ini tergantikan oleh which ya. Which karena dia platform trading ini kata benda.
atau frasa kata benda, maka tergantikan oleh which. I think that makes clear for you. Hope so. Kemudian ada klausa relasi, relative pronoun, kata ganti relasi pada that. That ini neutral. Ya, netral bisa dipakai untuk subjek orang ataupun benda. We talk about a man. He quit his job 2 months ago. We talk about a man who quit his job 2 months ago bisa digantikan, atau we talk about a man that quit his job 2 months ago. Kita membicarakan tentang seseorang laki-laki yang quit his job, yang berhenti dari pekerjaannya 2 bulan yang lalu. Ya, antecedent di sini adalah yang diacu. That ini yang diacu, yaitu a man, ya. Yang diacu, yang mungkin masih bingung di dalam buku-buku grammar klasik dan modern, ada penggunaan antecedent, yaitu yang diacu. Oke, that's it. Kemudian yang terakhir, masih ada lagi whom sama whose, ya. Kalau whom ini adalah objek yang diacu, dia sebagai relative clause, di mana relative pronouns atau kata ganti relasi sebagai objek. Maksudnya gimana? Kita akan lihat. I saw a girl, I wish to meet her. Her sini sebagai objek daripada a girl. Nah, kalau ini kita satukan 2 kalimat atau klausa ini menjadi I saw a girl whom I wish to meet in my life. Ya, maka whom ini, ya, sebagai relative pronoun menggantikan objek dari I saw a girl, yang dirinya saya temui, yang dirinya perempuan ini sebagai objek dari yang saya temui. Siapa itu? Her itu adalah dirinya a girl, gitu ya. I saw a girl, I wish to meet her in my life. Saya bertemu dengan seseorang perempuan. Saya berharap bertemu dia di dalam kehidupan saya. Menjadi apa? Saya telah bertemu seorang perempuan yang saya harap untuk bertemu dalam kehidupan saya. I sent money to someone. I did not know him before. Saya telah mengirim uang kepada seseorang, saya tidak mengenali dia sebagai objek yang saya kirimi money sebelumnya. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi I sent money to whom? I did not. I sent money to someone. Someone. I sent money to someone whom I did not know before. I sent money to someone. Saya telah mengirim uang kepada seseorang yang dirinya saya kirimi itu. Siapa? Dirinya whom. Whom someone sebagai objek, gitu ya. Whom someone yang sebagai objek menggantikan objek him, yaitu objek dari someone, gitu ya. Someone yang saya omongkan. Kemudian kalau digabungkan menjadi whom, gitu. Jadi gimana? Saya telah mengirimkan uang kepada seseorang yang dirinya saya tidak tahu sebelumnya, gitu ya. Jadi him ini digantikan oleh whom, kemudian disambunglah 2 kalimat atau klausa itu. I gave money to a beggar. I knew him a rich man. Ada nggak ini fenomena seperti ini? There is. I gave money to a beggar whom I know a rich man. Saya telah memberikan uang kepada seorang pengemis yang dirinya itu saya kenal sebagai orang yang kaya. Whom di sini menggantikan him. Him itu adalah objek
dari a beggar, dari subjek a beggar. Objek juga a beggar di sini objek ya, tapi dia sebagai objek dalam kalimat kedua. Maka whom ini penggabung, bentuk gabungan dari objek him. Bingung nggak? I gave money to a beggar. Saya memberikan uang kepada seorang pengemis yang saya tahu dia seorang kaya raya gitu, seorang kaya. Oke. Whom itu adalah dia sebagai objek daripada suatu tindakan memberikan money. Kepada siapa? Yang dirinya, pada orang, a beggar sebagai objek. Yang dirinya dia itu saya kenali sebagai orang yang kaya. Okay. The people we visited, orang-orang yang kami kunjungi, they gave us tea and snack. Oke, ada dua kalimat. The people we visited, they gave us tea and snack. Snacks, ya. Yeah. Snake. It's different. Kalau kita gabung, the people whom we visited gave us tea and a snack. Okay, gave us tea and snack. The man I met yesterday in the park, he was friendly. The man I met yesterday in the park, he was friendly. The man whom I met yesterday in the park was friendly. Karena kalau ini diganti was friendly ini nggak bisa defining ya, nggak bisa menjelaskan. Nanti kita akan menuju ke proses defining sama non-defining. Kenapa sebuah relative clause itu disebut defining dan non-defining? Karena kalau yang defining itu langsung menerangkan si subjek, kemudian kalau non-defining itu kita perlu koma di situ. Nanti kita akan bahas. Masih panjang bahasannya, oke? Okay? Kemudian ada whose. What is whose? Whose ini adalah kepemilikan. I think about a girl. Her hair was so shining. Ini milik ya. Her hair ini adalah milik dari a girl, yaitu rambutnya si perempuan. I think about a girl whose hair was so shining. Jadinya, kalau digabungkan, I think about a girl. Saya memikirkan seorang gadis yang rambutnya sangat bersinar, berkilau, bukan mengkilau, berkilau. Okay, let's try. A doctor works for National Health Service in the UK. His IELTS score is 6.5. Apakah ini defining, non-defining? Kita lihat ya. A doctor works, okay. A doctor works kalau ini baiknya begini. A doctor, sorry, kalau ini agak mikir dikit ya, nanti kita akan mencari tahu kenapa kita harus meletakkan ke sana kemari gitu. A doctor whose IELTS gini. A doctor whose IELTS score is 6.5, okay, works for the National Health Service in the UK. Ya, seorang dokter seorang dokter yang IELTS score-nya 6.5. Seorang dokter yang skor tes IELTS-nya itu 6.5, works, ini bekerja untuk National Health Service in the UK. Oh, it's about going to rain. Okay. Whose di sini adalah menjadi kepemilikan. Seorang dokter yang seorang dokter yang IELTS-nya itu 6.5 ya. Yang IELTS-nya
Berarti his IELTS ini tergantikan oleh whose begitu ya. Dan konstruksinya itu works for the National Health Service in the UK ini mesti harus di belakang setelah whose IELTS score is. Karena kalau ini disela oleh a doctor whose works for the National Health Service in the UK is IELTS score itu nggak bisa ya, akan rancu maknanya, kacau maknanya. Okay, go on. We rescued a poor cat. Kami menyelamatkan a poor cat. Ini bukan kucing yang miskin, tapi kucing yang malang. Bukan juga kucing yang berasal dari Malang. Kucing yang malang. Kami menyelamatkan seekor kucing yang malang. Kucing yang malang itu has a beautiful and soft fur. Oke, ini kalau digabungkan jadi apa? We rescued a poor cat whose fur gitu whose fur is beautiful and soft. Gini juga bisa ya. Kayaknya ini yang paling tepat. Ini mikir aja. Seingat saya gitu, saya sudah lama tidak membedah ini. It's about 1 year and half and 1 year, perhaps 1,5 tahun saya tidak bekerja untuk universitas lagi, but I still speak lah ya, sedikit tentang ini. Oke, menjadi apa? We rescued a poor cat. Kami menyelamatkan seekor kucing malang whose fur, yang bulunya itu beautiful and soft. Ya. Indah dan lembut. Okay, now let's go on to this. Choose an appropriate relative pronoun for each sentence. Memilih yang mana yang cocok gitu ya. The new president is a man who is interested ya, yang tertarik dalam bidang art. Kenapa nggak which? Karena presiden itu adalah the man atau manusia gitu ya. The product titik displayed are expensive. The product that are, karena yang cocok itu adalah yang that atau pengganti which ya. Makanya that itu adalah relative clause yang neutral. They hired someone who has They hired someone blah 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 has 3 years of experience. They hired, mereka mempekerjakan seseorang who has who, karena someone itu orang, maka which itu tidak pantas, tidak cocok disandingkan dengan tidak bisa menjadi antecedent penjelas dari which. Menjelas someone. This is the firm. Ini adalah the firm. Ini adalah firm. What is firm? It's a company. Ini perusahaan which is the most popular in accounting, yang sangat terkenal dalam bidang accounting. What is accounting? It's akuntansi. The new book will be published soon was written by our president. The new book that will be, karena ini subjeknya the new book ya, yang dijelaskan antecedentnya adalah benda bukan orang, maka yang cocok adalah that ya. The new book that will be published soon was written by our president. Okay, again continue. The woman okay, it's better to continue the previous one. Okay, the woman English is fluent, worked in the New York office for a long time. The woman ini sebelumnya merupakan dua kalimat atau dua klausa. The woman worked
in the New York office for a long time. Her English is fluent. Nah, kayaknya begini ya, dua kalimatnya begini. The woman worked in the New York office for a long time. Her English is fluent. Ini kalau digabungkan hasilnya apa? Nah, karena ini ada kepemilikan her English, bahasa Inggrisnya, yang nantinya akan bisa tergantikan oleh klausa relasi atau bentuk relative pronounnya itu whose ya. Oke, whose. The woman whose English is fluent worked in the New York office for a long time. Perempuan yang bahasa Inggrisnya lancar itu telah bekerja di New York office untuk waktu yang lama. Atau has been working ya di situ. Nggak apa-apa lah sebagai latihan. The buyer whom atau who we met yesterday. Karena dia menjadi objek dari siapa yang ditemui, dia ya. Berarti whom we met yesterday. Ini awalnya dua kalimat ya yang digabungkan menjadi satu. The buyer send me an email. I met him yesterday. Begitu. Him di sini sebagai objek daripada the buyer. Okay, that's it. Okay, the buyer sent. Okay, berarti objek dari the buyer ini him. The buyer whom we met yesterday, kalau digabungkan jadi the buyer whom we met yesterday. Pembeli yang dirinya kita temui kemarin setelah mengirimkan saya an email, sebuah email. Okay, good. They reached an agreement reflex. There is an agreement. Ini awalnya dua kalimat. They reach an agreement. The agreement atau ya, ini non-defining ya. Non-defining itu tidak selalu bisa diacu antecedennya. Nanti kita bahas saja. Oke, jawabannya apa di sini? Which, karena dia menerangkan si agreement. Agreement itu sebuah kesepakatan. Ini bukan orang ya, tapi benda begitu. I replace all the files. Versions are all. Ini ada dua kalimat sebelumnya. I replaced all the files, their versions gitu ya, their versions are old. Karena their versions ini adalah bentuk sifat adjective clause maka akan dihubungkan oleh whose gitu yang menjadi adjective clause nantinya. Menjadi apa? I replaced all the files whose versions are all. Ya, disclaimer, whose di sini tidak hanya yang diacu itu adalah antecedent orang, tapi juga benda. Apakah bisa ini digantikan that? Bisa. Which juga bisa ya. Ini bisa digantikan oleh ini, kecuali who. Who tidak bisa. Nah, who is forbidden in this case karena yang antecedentnya itu files, bukan orang. Itu who cannot perform this function. The people, blah blah blah, names are on the list will receive incentives. Ini ada dua kalimat tadinya. The people's names on the list, gitu ya. They will receive incentive. Jadi kalau digabungkan ini karena ini
the people's name ini adalah kepemilikan ya. Namanya orang-orang di list itu, nama-nama orang-orang di list itu, di daftar itu, mereka akan menerima insentif. Jadi apa? Nama orang-orang ini pemilik kepemilikan ya. Berarti the people whose name, orang-orang yang namanya gitu ya. Orang-orang yang namanya berada di daftar akan menerima insentif. Okay, things like that. The company sells kids toys, increase its productivity. Ini ada dua kalimat tadinya. The company sells kids toys. It increase its productivity. Ya, ini kalau digabungkan, the company sells kid toys, it increase its productivity. Kalau digabungkan, the company which sells kid toys, ya, ini which, kemudian it-nya tadi udah subjek kedua dalam kalimat kedua ya. It-nya tadi itu tergantikan oleh which ya. It ini diganti oleh which. It tidak lagi dipakai gitu kan. So the company which sells kids toys increase its productivity. Yes. Di sini pilihannya that. Ini bisa mewakili which juga bisa ya. Jadi that itu netral, bisa which sama who juga bisa. Bergantung dari apa yang dijelaskan. Nah, tadi kita sedikit membahas tentang defining sama non-defining. Tidak semua yang tadi itu bisa di breakdown into parts ya, dalam dua klausa. Jadi ada yang non-defining itu tidak bisa dijelaskan si subjeknya. Nah, defining relative clause ini give essential information, memberikan informasi esensial to understand the sentence, untuk memahami kalimat. We need relative to understand the sentence. Maka wajib menggunakan that, which, whom, whose gitu ya. Kalau non-defining ini tidak wajib, dan kalaupun dihilangkan relative clause-nya ini, the sentence still make sense. Makna dari kalimatnya itu masih bisa dipahami. Seperti apa? Non-defining dan defining. Ini ada dua pilihan ya. I have 3 brothers. Okay, my brother who lives in Sydney came to see me last month. My brother who lives in Sydney came to see me last month. Yang pilihan selanjutnya, my brother who lives in Sydney came to see me last month. Ini tinggal kita melihat, kalau seandainya who-nya kita hilangkan, itu masih bisa nyambung nggak gitu ya. My brother, kalau hilangkan who-nya coba. My brother lives in Sydney came to see me last month. Ini masih bisa nyambung. Berarti ini masuk ke bagian apa? Non-defining. Jadi non-defining ini kita hilangkan relative pronoun-nya dan itu masih bisa nyambung. My brother live. Nanti pembahasannya kemana-mana, nanti aja. Saya sebenarnya ingin membahas tentang yang reduce ya, bentuk reduce itu reduksi. Tapi nanti aja. My brother lives in Sydney came to see me last month. Ini masih bisa. Nah, berarti ini pilihan yang benar itu adalah yang ini. Maksudnya apa? Non-defining. Ini non-defining. Non-defining. I'm a shoe fanatic. Saya seorang fanatik. Shoe lover lah gitu ya. The shoes which I bought yesterday are very comfortable. The shoes which I bought yesterday are very comfortable. Nah, kalau seandainya which ini dihilangkan, ini masih bisa nyambung nggak? The shoes I bought yesterday are very comfortable. Ya, masih nyambung. Berarti ini non-defining. Non-defining kalau kita hilangkan relative pronoun-nya itu masih bisa nyambung.
Bob Moms has lost her keys. Bob Moms, ibunya Bob, telah kehilangan kunci-kuncinya. Bob Moms, who is a musician, has lost her keys. Ibunya Bob, yang adalah seorang musisi, telah kehilangan kunci-kuncinya. Ini kalau digabungkan, kalau dihilangkan who-nya bagaimana? Bob's mom is a musician, has lost her key. Bob mom is a musician, has lost her keys. Bob mom, who is a musician, has lost her car keys. Okay. Ini defining. Apakah defining? Sepertinya yang ini defining, ya. Yang ini defining karena kita memerlukan penjelas siapa si Bob Mom itu. Musician. Kalau kita merujuk ke pembahasan TOEFL nanti masuknya ke apa namanya? Ada section dalam TOEFL yang bahas tentang ini. Appositive phrase, ya, frasa apositif begitu. Karena dia menerangkan si subjeknya. Oke, berarti ini defining ya. Oke, ini defining. Number 4, my friend Jane moved to Canada. My friend Jane, whose husband is a Canadian, moved to Canada last week. My friend Jane, husband. Nah, ini kalau seandainya whose-nya hilang, ini tidak akan bisa dimaknai dengan tepat ya. Masa my friend Jane husband, itu nggak bisa. Maka dari itu ini non-defining. Ini defining ya. Ini defining ya, sorry, bukan non. Tapi ini defining. Harus dia menjelaskan. My friend Jane, teman saya Jane, yang suaminya adalah seorang orang dari Kanada, moved to Canada last week, telah berpindah ke Kanada minggu lalu. So many disturbance. Okay. Mr. Robinson is very famous. Mr. Robinson ini sangat terkenal. Mr. Robinson, whom I met at the trade fair, is a famous inventor. Mr. Robinson, kalau whom-nya dihilangkan, apakah bisa dipahami? Mr. Robinson I met at the trade fair is a famous inventor. Ya, masih bisa. Jadi ini tidak menerangkan siapa si Mr. Robinson itu. Ini berarti apa? Yang non ya, non-defining. Ya, masih bingung, nanti dipelajari ya. If you need the file, you can contact me or text on below video. I think that's all for today for the discussions of relative pronoun. I hope this video is beneficial for you. I hope you may find this video beneficial to you, and see you sometime. Bye bye. Thank you very much.